Al-mutahawin, nyenteng-nyentengin. Pada dasarnya agama itu mudah. Jangan dipersulit, tapi juga jangan dipermudah. Agama itu tidak berat. Jangan diberat-beratin, tapi juga jangan dienteng-entengin. So yang enteng kalau kita entengin akhirnya menganggap remeh. Mulanya memang sedikit, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin bertumpuk. Apalagi kalau sadar kita sholat adalah tiang daripada agama. Bagaimana rumah akan tegak tanpa tiang yang kuat? Bagaimana agama akan tegak dalam diri seseorang kalau sholatnya dia enteng-entengi? Jangankan yang sunnah, yang wajib saja. Kadang-kadang tutup lubang gali lubang. Padahal itu merupakan tiang pokok. Rumah itu untuk kuat harus ada tiang-tiang tambahan. Tiang tambahan ini ya nawafil, ya rawatib, sholat-sholat sunnah itu. Itu untuk menjaga stabilitas temperatur batin kita kepada Allah. Al-mutahawinu bis sholah. Jadi kalau sudah masuk waktu, beduk misalnya berbunyi, azan berkumandang, iblis mulai menyebar bala tentaranya. Pasukan, siap. Kama yang dagang dia bisikin. Sedang enaknya lu dagang, gua beli lagi banyak-banyak, sembahyang mah ada besok. Sama yang kerja, jangan ditinggal ini kerjaan, tanggung, sembahyang masih ada besok. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Andai kata kita berhasil, kita tinggalkan kesibukan, lalu kita pergi sholat, apa iblis diam? Setan tenang? Tidak, masih dia bisiki kita. Iya, kalau mau sembahyang ya sembahyang, cuma buruan udah. Nah, yang mau belanja, yang menunggu, bukan main. Sampai rukuk kita tidak sempurna, bacaan kita semrawut, sujud kita tidak lengkap. Sholat juga, tapi disitulah masuk iblis. Atau kalau itu kita berhasil cegah, rukuk tertib, ada tumak ninah, sujud bagus, iblis masuk lagi. Wah, memang sembahyang kamu mantap. Orang lain gak ada yang sembahyang kayak kamu. Yang timbul apa? Ujub. Sombong kepada diri sendiri. Begitu rapi sembahyang, lu ya pada kagak sembahyang, apaan lu? Gua nih. Itu sudah perangkap iblis. Jadi lewat segala macam cara dan jalan, kepada yang ibadahnya bagus ditanamkan rasa ujub. Kepada yang mau berusaha bagus ditanamkan sifat was-was, buru-buru. Saudara-saudara kaum muslimin, ini yang ke-8. Yang ke-9, mani'uz zakah. Orang yang enggan membayar zakat itu teman setan. Gak ada urusan sama zakat. Sayang-sayang harta dizakatin. Saudara-saudara, padahal zakat itu kata Nabi, zakku amwalakum biz zakat. Bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi barangkali bercampur harta itu dengan sedikit yang tidak baik, bercampur dengan yang kotor. Zakat itu membersihkan yang lain. Kita misalnya dalam satu kelas punya murid 40 orang, 42 orang, ada 2 orang yang bandel, enggak ketulungan. Sudah segala macam cara kita perbaiki, enggak juga berhasil. Ini kan kalau enggak diatasi kan mempengaruhi yang teman-teman yang 40 orang. Untuk menyelamatkan yang 40 ini, enggak apa-apa yang 2 keluarin. Bikin pemecatan. Anak saudara kami sudah tidak sanggup lagi mengajar. Dengan ini kami berhentikan dari sekolah yang kami pimpin untuk menyelamatkan teman-teman yang lebih banyak. Mengeluarkan yang 2 untuk menyelamatkan yang 40. So kalau tidak ini nanti ngerembet, yang 40 ngikut jadi ngeres. Itu juga harta. Zakat untuk membersihkan yang masih tersisa. Yang terakhir yang ke-10,
teman setan, musuh, teman iblis, man yutilul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angan. Penghitung bintang di langit. Yang hidup cuma ngitung jikalau. Wiridannya cuma jikalau. Tidak pernah mau berbuat, cuma angan-angan kelewat panjang. Yang ngelamun kan nggak ada sekolahan, ya siapa juga bisa ngelamun. Orang bukan tidak boleh bercita-cita, bahkan cita-cita yang mendorong kita untuk bergairah dalam kehidupan. Tapi kalau cita-cita tanpa langkah konkret, yang penting kan punya kemauan, lebihnya tawakal, nggak cukup. Pernah datang ke masjid seorang sahabat. Begitu sampai dia turun dari onta langsung menghadap baginda Nabi. Nabi tanya, ontamu udah diikat belum? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Tuh orang diomelin sama Nabi. Ikat dulu, habis gitu baru tawakal. Betul toh. Ikat dulu tuh onta, lebihnya baru tawakal. Kalau udah diikat masih lari juga, itu tawakal. Lah belum diikat udah tawakal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, yang akhirnya kalau tidak merusak cara berpikirnya, akan mendorong dia kepada perbuatan yang negatif untuk mewujudkan angan-angannya itu. Macam misalnya ya, pakaian kepengen bagus, harta mau banyak, usaha ogah, kerja capek sedikit tidak mau, kepengen seperti orang-orang, lalu ngelamun. Kalau tidak jadi gila, ya merusak perbuatannya. Kan berapa banyak orang yang kepengen kaya gagal lalu jadi sableng. Kertas koran ditumpukin, dikantongin, dia kira gepokan duit. Hawanya duit udah banyak aja. Tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah tahu itulah teman-teman setan, teman-teman iblis, mari kita berusaha jangan termasuk salah satu di antara 10 orang yang menjadi teman-teman iblis ini. Lalu cara untuk mengatasinya bagaimana? Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan. Pertama, untuk mengatasi perangkap setan, jangan sampai kita termasuk salah satu teman setan, zikrullah. Banyak ingat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda, inna zikrallahi ta'ala fi janbi syaitan kal akillati fi janbi ibni Adam. Sesungguhnya zikrullah, zikir kepada Allah itu dapat menyakiti setan sebagaimana penyakit menyakiti lambung anak Adam. Jadi setan itu akan kurus kalau kita hantam pakai zikrullah. Setan tidak berdaya, lemah kalau kita hantam pakai zikrullah. Ingat, Allah selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu senjata pertama. Dengan zikrullah, setan kurus. Kalau udah kurus, ya lemas, nggak berdaya ngadepin kita. Tapi kalau nafsu yang kita ikutin, kita umpanin tuh setan. Lah gemuk. Begitu gemuk, makin berleluasa dia ngutak-ngatik kita. Yang kedua, jangan mendekati tempat maksiat. Sebab man hama haulal hima yushiku ayyaqafi. Orang yang main di pinggir kali ditakutin kecebur di kali. Jangan mendekati tempat yang cenderung membawa kita ke tempat maksiat. Saudara-saudara, yang ketiga, mengosongkan perut. Dalam arti rajin puasa, puasa sunnah.
Kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiku majariyahu bil ju'. Setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempit jalan setan dengan apa? Bil ju', dengan memperbanyak lapar. Bukan memperturutkan syahwat. Pantas kalau Nabi bilang, saya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau kami lapar. Dan kalau kami makan, tidaklah sampai kekenyangan. Bukan enggak kenyang, tapi enggak kekenyangan. Yang terakhir kata Imam Ghazali, hendaknya kita selalu ingat bahwa tujuan iblis dan setan adalah menjerumuskan manusia, menyengsarakan manusia, supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti. Kalau ingat itu, insya Allah kita bisa mengerem diri.